Nah, karena adanya risiko tersebut, kita harus melakukan proper subsurface monitoring. Harus kita lakukan dengan baik sekali, dan ada banyak teknologi untuk kita melakukan monitoring dan surveillance dengan baik. Mulai dari misalnya pressure monitoring. Kita ukur temperaturnya, kita ukur pressure-nya gitu ya. Kemudian fluid sampling. Kita sampel tuh lapisan-lapisan aquifer untuk mengecek ada kontaminasi atau tidak. Ini bisa kita lakukan di aquifer permukaan, groundwater ya, untuk lapisan air minum misalnya. Kemudian ada surface seismic survey, bisa kita lakukan seismik untuk bisa mengetahui persebaran CO2 plume sudah seperti apa. Kemudian ada vertical seismic profile untuk mengkarakterisasi reservoir yang menyimpan CO2 seperti apa karakternya setelah mengalami CO2 injection. Apakah ada perubahan? Apakah integritas mekaniknya mengalami perubahan? Jadi seperti itu pun harus kita monitor. Ada surface deformation, jadi kita melihat ada nggak tanda-tanda surface deformasi di bagian sekitar sumur injeksi. Wireline logging ini udah pasti. Aquifer kita bisa logging untuk kita tahu propertinya, reservoirnya kita logging, open hole logging atau case hole logging. Core analysis juga kita lakukan karakterisasi supaya kita tahu kondisi reservoir kita. Atmospheric detection, kita ukur konsentrasi CO2 di sekitar area operasi, ada nggak tanda-tanda CO2 itu bocor ke permukaan dari konsentrasi di atmosfer. Ada juga crosswell, electromagnetic, and seismic testing, seperti itu ya. Berbagai jenis testing untuk kita bisa mengetahui aliran CO2 seperti apa. Ada surface flux monitoring. Jadi flux CO2 misalnya bocor ke permukaan, rilis ke permukaan, kita bisa lakukan monitoring fluxnya seperti apa gitu ya. Isotropic and chemical tracer juga bisa kita lakukan untuk mengetahui aliran CO2 plume di dalam reservoir itu seperti apa. Bahkan ada remote sensing. Kita lihat gitu ya pakai remote sensing seperti itu, pakai satelit untuk bisa mengetahui dari atas gitu ya, CO2 itu pergerakannya seperti apa. Nah, ini teknologi tersendiri ya yang mungkin kita tidak terlalu familiar, tapi mereka bisa melihat atau bisa mengobservasi perubahan secara perubahan waktu sebelum, saat gitu ya, dan seterusnya ketika CO2 injection sudah dilakukan. Nah, ini misalnya ya, contoh dari seismik dari tahun 94, 2001, dan 2008 sebelum dilakukan CO2 injection, profil dari seismiknya seperti ini. Setelah dilakukan CO2 injection, dilakukan seismik di tahun 2001 terlihat seperti ini. Nah, kita udah bisa melihat containment dari CO2. Nah, jadi bisa kita tahu nih, teman-teman geofisis sudah bisa mengetahui area CO2 plume sudah seluas apa seperti itu, dan 2008 sudah seluas apa. Jadi memang kita perlu memonitor persebaran pergerakan dari CO2 plume seiring dengan berjalannya waktu.